Baik Bapak, kita lanjutkan perbincangan kita ya tadi ya Bapak. Kita tadi sudah membahas tentang sila, adalah Pancasila Buddhis yang tentunya sebagai pedoman atau latihan dasar khususnya bagi perumah tangga ya, yang memilih kehidupan sebagai seorang perumah tangga atau garawasa. Tentunya praktek 5 sila tadi Pancasila Buddhis memang harus dilaksanakan, tidak boleh dipilih satu-satu ya Bapak ya. Jadi Betul. harus komplit secara semuanya kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik Bapak. Nah, sila tadi kan karena mutlak harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari ini sebagai konsekuensi kita memilih jalan kehidupan sebagai seorang perumah tangga nih. Nah, bagaimana caranya Pak agar sila itu atau Pancasila Buddhis ini dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya supaya tidak ada gangguan itu loh Pak. Berarti apa yang harus dilakukan Pak? Oke, terima kasih. Selain kita melakukan atau menjalankan kelima sila ini, maka kita juga harus mengembangkan yang namanya Pancadhamma atau 5 kebajikan. 5 kebajikan itu diantara yang pertama adalah metta dan karuna, yaitu perasaan cinta kasih atau welas asih kepada sesama. Beri contoh nih, saat ini kan lagi pandemi. Ya. Mungkin tetangga atau teman kita ada yang isoman. Nah, kita sebagai umat Buddha untuk mengembangkan metta dan karuna, minimal kita kasih support ke teman kita yang isoman itu. Kasih semangat, ayo kamu semangat, kamu tetap bisa pasti melalui masa-masa kritis ini. Pasti dengan kita melakukan penyemangatan ke teman yang isoman, si penderita pasti juga akan merasa senang, dan perasaan senang itu menimbulkan tubuhnya imun yang baik. Di samping kasih semangat, kita juga harus membantu dalam hal makanan. Otomatis nih kalau orang lagi isoman kan pasti tidak boleh keliaran karena itu melanggar prokes. Kita sebagai teman yang baik, sebaiknya kita membantu untuk suplai makanan supaya persediaan makanan mereka untuk di rumah itu mencukupi, sehingga dengan makan cukup maka imun juga akan pasti bertambah atau meningkat. Yang kedua adalah sama ajiwa, yaitu penghidupan benar. Kalau kita sudah mempunyai penghidupan benar, pekerjaan yang bagus, penghasilan yang lumayan, pasti kita juga akan terhindar dari itu tadi, mengambil pelanggaran dari orang lain. Sila kedua, Ya. mengambil sesuatu yang tidak menjadi hak milik kita. Terus yang ketiga adalah santuti atau perasaan puas terhadap apa yang sudah dimiliki. Terutama yang kita sudah berumah tangga sebagai suami, kita harus puas dengan istri kita. Sebagai istri, kita juga harus puas dengan suami kita. Karena di agama Buddha waktu kita pemberkahan pernikahan di wihara pasti kita juga membaca ikrar yang kurang lebih isinya saya terima atau saya bersedia menerima si A, si B sebagai calon istri atau suami, apapun keadaannya, siap menemani dalam keadaan suka maupun duka, maupun dalam keadaan bahagia. Itu adalah santuti. Yang keempat adalah saca atau kejujuran. Sebagai makhluk sosial, kita pasti bergaul atau berteman dengan berbagai orang dari berbagai kalangan atau latar belakang. Kejujuran ini adalah modal utama kita untuk menjalin persahabatan atau pertemanan dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita jujur, maka kita juga akan dihargai oleh teman-teman kita. Karena orang jujur itu saat ini udah mulai berkurang, Bu. Orang pintar banyak, tapi orang jujur belum tentu. Maka kita sebagai umat Buddha harus memegang teguh kejujuran.
Karena biarpun kejujuran itu susah atau sulit, kita harus tetap belajar menanamkan kejujuran. Jadi ada pepatah Jawa mengatakan ajining diri ono ing lati gitu ya Pak. Jadi kalau seseorang ingin dihargai orang lain, kita juga harus punya kejujuran sendiri. Betul. Dan yang terakhir adalah sati samdak jana, yaitu kesadaran dan kewaspadaan. Kesadaran dan kewaspadaan itu meliputi adalah mungkin perihal tentang makanan, pekerjaan, tingkah laku, ucapan, dan lain-lainnya. Itu tadi Pancadhamma, dan kelima kebajikan yang harus kita kembangkan selain melaksanakan Pancasila Buddhis. Baik, jadi mungkin dapat saya simpulkan di sini itu bahwa Pancasila Buddhis itu adalah tindakan pasifnya ya Pak, karena itu kan hanya tekad ya, sebuah janji. Kemudian untuk tindakan aktifnya, nyatanya yang kita lakukan itu adalah kita mengembangkan Pancadhamma atau 5 kebajikan, yang tentunya 5 kebajikan ini adalah tindakan aktif dari Pancasila Buddhis tadi. Misalnya yang sila pertama tadi kan panatipata ya, tidak membunuh atau tidak menyakiti bahkan menyiksa makhluk lain. Jadi sebagai pengembangannya kita melaksanakan metta karuna, kita mengembangkan sifat cinta kasih dan juga belas kasih tentunya kepada semua makhluk yang membutuhkan ya. Kemudian untuk yang sila kedua tadi kayak adinadana, jadi itu kan tidak mengambil barang milik orang lain. Jadi tindakan aktif yang harus kita lakukan itu adalah kita memiliki penghidupan yang benar. Karena dengan memiliki penghidupan yang benar tentunya kita juga tidak akan mungkin ya mempunyai niat atau tekad untuk mengambil barang milik orang lain yang tentunya bukan menjadi ranah kita atau bukan menjadi hak milik kita. Dan seterusnya tadi ada saca, kejujuran. Jadi memang benar Pak, ajining diri itu ono ing lati kata orang Jawa ya. Jadi kalau kita mau dihargai orang lain tentunya kita harus menghargai diri kita sendiri. Salah satu cara yang bisa kita lakukan itu adalah kita omongan. Iya, ucapan kita itu harus bisa dipercaya. Nah, karena apa ya? Mulutmu harimaumu katanya Pak ya. Jadi ucapan itu memang sangat-sangat bermanfaat, sangat penting sekali tentunya kita menjalani kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat tentunya yang dengan berbagai macam karakter orang gitu kan. Tentunya kalau mau dipercaya orang lain ya ucapan kita ya tentunya harus jujur, bermanfaat dan seterusnya ya Pak. Sampai yang sila kelima tadi kesadaran, karena kesadaran itu kan memang hal yang memang perlu kita kembangkan, kewaspadaan, kesadaran, sadar tentunya sadar dalam berbagai hal ya, baik dari segi ucapan, tingkah laku, perbuatan kita, karena dengan kesadaran itu nanti kita bisa mengendalikan diri ya. Baik, menarik sekali Pak. Kemudian Pak, apakah ada nggak penghambat ya Pak kira-kira ketika kita mempraktekkan sila itu sendiri Pak? Karena mungkin di dalam kehidupan kita kan banyak berbagai persoalan masalah ya Pak tentunya ya. Mungkin ada nggak Pak kira-kira faktor penghambat ketika kita mempraktekkan sila itu sendiri Pak dalam kehidupan sehari-hari? Baik, dalam mempraktekkan sila tentu banyak sekali faktor penghambat dalam kita menjalankan sila itu. Sebagai contoh, mungkin keluarga, teman sekitar, atau kerjaan. Bagi contoh ini, keluarga itu adalah terdiri dari bapak ibu, orang tua, anak, suami, dan istri. Dan mereka itu mempunyai karakter berbeda-beda. Mungkin bapaknya ada yang lemah lembut, ibunya agak keras, mungkin bapaknya keras, ibunya lembut. Nah, sifat-sifat itu salah satunya juga merupakan faktor penghambat dalam kita menjalankan sila. Contohnya nih, dalam keluarga terjadi kekerasan fisik atau lebih kerennya KDRT. Nah, mungkin istri salah ngomong tempeleng, itu salah ngomong tampar. Nah,
faktor itu juga merupakan salah satu penghambat dalam kita menjalankan sila. Mungkin istrinya mau menjalankan sila, Pancasila Buddhis itu dengan sungguh-sungguh, tapi suaminya tidak mendukung. Itu juga salah satu faktor penghambatnya. Terus yang kedua, suka melakukan atau suka mengucap yang tidak benar. Sebagai contoh, karena suami istri ini kerjanya berjauhan, si istri suka berbohong sama suami. Katakanlah tiap bulan dikasih uang belanja, tapi baru tanggal 5 udah telepon, "Pak, uangnya habis." Alasannya untuk ini. Nah, padahal uang belanja yang seharusnya untuk belanja itu 50% dipotong untuk mungkin memenuhi kesenangan istri, mungkin untuk ke salon lah, mungkin untuk shopping ke sana kemari lah. Nah, itu kan timbul ini kebohongan di antara suami istri. Itu juga merupakan faktor penghambat untuk menjalankan sila. Terus yang selanjutnya mungkin gaya hidup tidak sehat. Mungkin si suami suka minum minuman keras atau mungkin mengonsumsi obat-obat terlarang. Sekuat apapun istri menjalankan sila, tapi kalau suaminya tidak mendukung, maka penjalanan sila itu juga tidak akan sempurna. Karena ibarat kita naik mobil, antara setir sama rodanya tidak sinkron, pasti juga tidak akan sampai tujuan. Si rodanya pengen bergerak cepat nih, sedangkan si sopirnya nginjeknya semaunya, atau kadang kenceng, kadang pelan. Nah, itu juga karena tidak sinkron keduanya itu, maka tujuan untuk penjalan sila juga tidak akan tercapai dengan sesuai. Terus yang selanjutnya mungkin ketidaksetiaan pasangan. Tentu kalau kita sudah menikah lebih dari 10 tahun, pasti dari fisik juga berubah. Mungkin yang awalnya cantik, seksi, bahenol, setelah berjalan 10 tahun keluar buntutnya 2 atau 3, pasti perubahan fisik itu akan terjadi. Iya. Karena di Buddha juga ada anicca. Sesuatu itu tidak kekal. Betul sekali. Mungkin dari pertama yang kenal dulu cantik, seksi, setelah berjalan waktu kok tambah cantik. Kenapa lah istri kok tiba-tiba kayak gini? Perasaan dulu nggak kayak gini. Nah, itu juga akhirnya timbul will ya, wanita impian lain. Betul. Akhirnya suami juga punya pemikiran, bosan nih sama yang di rumah kayak gitu-gitu aja. Nah, dari situ pasti timbul keinginan untuk mencari istilahnya yang lain. Nah, itu juga satu faktor penghambat juga. Mungkin ketidaksabaran antara menghadapi masalah tentang anak, mungkin istrinya mau baru curhat 1-2 kata, si suami juga ngomong, kamu nih bikin pusing aja, orang udah kerja pulang-pulang udah capek, ngomel aja kerjaannya. Nah, itu juga salah satu faktor juga yang menghambat kita menjalankan sila. Terus yang terakhir adalah pengertian, karena dalam satu keluarga ini adalah ibaratnya dua sisi yang mau nggak mau kita satukan jadi satu visi. Ibaratnya satu kapal pecah, kapal itu namanya kapal pecah itu kan berantakan. Gimana caranya kapal itu bisa bersatu lagi, mengarungi lautan luas dan sampai tujuan yang bersama. Pasti juga diperlukan pengertian, pengertian teknik-tekniknya, iya, Pak, ya. Pengertian antara juru kemudi sama awak kapal. Kalau itu tidak dilakukan, niscaya ketemu atau sampai tujuan dengan selamat. Itu adalah faktor-faktor penghambat dalam kita menjalankan sila dalam berumah tangga. Iya, jadi
faktor penghambatnya nih yang paling dekat itu adalah keluarga. Betul. Ya Pak. Bahkan sebetulnya keluarga itu juga bisa menjadi penghambat, juga bisa menjadi pendukung ya. Betul, jadi penyemangat. Jadi keluarga itu kan memang ada dua orang yang berbeda menjadi satu ya di situ ya. Awalnya kan visinya berbeda, tetapi kalau sudah mengikat janji untuk berkeluarga itu mereka harus menyatukan persepsi yang berbeda menjadi satu visi, tujuan bersama, yaitu untuk mencapai kebahagiaan keluarga itu sendiri. Nah, dan kebahagiaan itu sendiri bisa diperoleh dalam agama Buddha itu tentunya dengan melaksanakan sila ya, karena kita sudah konsekuen memilih sebagai perumah tangga tadi. Nah, sila ini di dalam keluarga memang sih mungkin penghambatnya itu memang keluarga itu paling besar ya Pak ya, karena di situ kan namanya berumah tangga itu pasti banyak problem lah yang terjadi antara A sampai Z, kayaknya lebih komplit lah ya Pak ya. Nah, jadi di situ memang diperlukan suatu pengertian, salah satunya dari pasangan kita itu juga memang harus saling mengerti, saling memahami, saling mengisi, dan tentunya saling melengkapi di situ ya. Misalnya si istri nih orangnya cerewet apa, nah bapaknya mungkin sebagai suami yang baik kan juga harus kasih pengertian, mungkin dalam hal mendidik anak juga harus saling mengerti lah sama-sama gitu ya. Jadi sekiranya sehingga sila ini tentu bisa dipraktekkan sama-sama seiring sejalan. Nah, baik Bapak, semakin menarik nih nanti. Tapi nanti kita akan lanjutkan lagi nih tentang tadi kan faktor penghambatnya keluarga. Faktor penghambat keluarga. Jadi saya tertarik ini nanti keluarga yang harmonis dalam Buddhis itu sendiri seperti apa ya Pak. Jadi tapi nanti ya Pak akan kita lanjutkan setelah yang mau lewat berikut ini.